Tak ada yang benar-benar tidur nyenyak di desa Wanasurya sejak anak kecil itu menghilang. Malam terakhir di episode sebelumnya masih melekat jelas. Wajah bocah itu berubah di depan mata Raka. Bukan menjadi tua, bukan menjadi rusak, tapi menjadi kosong. Seolah wajahnya hanyalah topeng yang sudah tidak diperlukan lagi. Dan ketika bocah itu terakhir kali berdiri di ambang masjid, ia tidak menatap Raka, melainkan menoleh ke arah makam tua di sebelah barat desa. Sejak malam itu, suara hitungan tuyul tidak terdengar lagi. Tawa kuntilanak menjelang sahur lenyap. Bayangan di ujung gang tak pernah muncul. Desa menjadi terlalu sunyi. Dan pada malam ke-10 Ramadan, kesunyian itu pecah oleh suara takbir. Tidak ada satupun warga desa Wanasurya yang benar-benar tidur pada malam ke-10 Ramadan itu. Setelah kemunculan anak kecil yang tidak pernah ikut sholat, setelah wajahnya berubah setiap malam dan akhirnya menghilang tanpa jejak, desa seperti kehilangan denyutnya. Lampu-lampu rumah tetap menyala hingga lewat tengah malam. Pintu-pintu tidak lagi ditutup rapat, seolah semua orang takut sendirian dengan pikirannya sendiri. Raka duduk di ruang tamu rumah kontrakannya, memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Angkanya menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga. Bahkan anjing-anjing desa yang biasanya menggonggong menjelang sahur, malam itu memilih diam. Kesunyian itu terasa menekan. Raka teringat ucapan penjaga masjid beberapa malam lalu, tentang hitungan yang tidak terlihat, tentang umur yang bisa berkurang tanpa disadari, tentang Ramadan di desa ini yang tidak hanya menguji iman, tapi juga menentukan siapa yang masih boleh bertahan. Jarum jam bergerak perlahan. Pukul 1 dini hari. Raka berdiri dan membuka jendela. Udara malam terasa dingin dan berat, seperti membawa bau tanah basah meski hujan tidak turun. Dari kejauhan, arah barat desa tampak lebih gelap dari biasanya. Di sanalah makam tua berada, tempat yang sejak dulu dihindari warga, bahkan pada siang hari. Lalu suara itu terdengar. Pelan. Serat. Tidak menggema. Raka membeku. Suara itu bukan berasal dari masjid. Ia yakin, masjid berada di sisi timur desa, dan arah suara jelas datang dari barat. Dari arah makam. Kali ini lebih jelas. Seperti suara orang tua yang memaksakan nafasnya. Tidak lantang. Tidak penuh semangat. Justru terdengar lelah. Lampu-lampu rumah lain mulai menyala lebih terang. Bayangan orang-orang tampak bergerak di balik tirai. Beberapa jendela dibuka perlahan, hampir bersamaan, seperti desa itu bereaksi sebagai satu tubuh yang sama. Takbir ketiga terdengar. Dan pada saat itulah Raka menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Suara itu tidak datang dari satu titik. Ia terdengar seolah bergerak, berpindah di antara nisan-nisan yang tertanam di tanah. Seorang ibu di rumah sebelah menutup mulutnya, menahan isak. Seorang bapak tua berbisik lirih. Itu, dari kuburan. Tak ada yang membantah. Takbir kembali terdengar, kini disusul suara lain. Seperti kain yang terseret. Seperti tanah yang bergeser pelan. Seperti langkah kaki yang tidak sepenuhnya menapak. Raka melangkah keluar rumah. Kakinya terasa berat, tapi ada dorongan aneh di dadanya, seolah sesuatu memanggilnya untuk melihat lebih dekat. Di jalan kecil menuju barat desa, beberapa warga sudah berkumpul. Tidak ada yang membawa senter. Tidak ada yang berani berbicara keras. Di antara mereka, Raka melihat penjaga masjid tua berdiri paling depan. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung, seolah ia sudah tahu apa yang akan mereka lihat. Pak, Raka mendekat. Suaranya bergetar. Itu, apa? Penjaga masjid menelan ludah. Takbir, jawabnya pelan. Tapi bukan untuk yang hidup. Mereka berjalan perlahan menuju makam tua. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Pintu besi makam yang biasanya terkunci dengan rantai berkarat, malam itu terbuka lebar. Tidak rusak. Tidak dipaksa. Terbuka rapi. Takbir terdengar lagi, lebih dekat, lebih dalam. Seolah berasal dari bawah tanah. Nada suaranya tidak selaras. Ada yang tertinggal. Ada yang terlalu cepat. Seperti suara banyak orang yang tidak lagi memiliki nafas utuh. Beberapa warga mundur ketakutan. Yang lain berdiri terpaku,
Tangan gemetar, bibir bergerak tanpa suara. Dari dalam makam, bayangan mulai terlihat. Awalnya hanya satu, lalu dua, lalu semakin banyak. Bayangan itu berdiri di antara nisan-nisan tua. Tubuhnya dibungkus kain kafan yang kusam dan basah tanah. Wajah mereka tidak jelas, tertutup bayangan, tapi gerakan dadanya terlihat naik turun, seolah masih berusaha bernafas. Raka merasakan kakinya lemas. Di tengah-tengah mereka, berdiri sosok yang dikenalnya. Anak kecil itu. Namun wajahnya kini berbeda. Tidak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya. Wajahnya tampak tua, keriput, matanya cekung dan kosong, seperti wajah seseorang yang telah hidup terlalu lama di dalam satu malam. Anak itu menatap Raka, lalu membuka mulutnya, Mengucapkan takbir. dan seluruh bayangan di makam mengikuti. Takbir menggema, memantul di antara pohon-pohon tua. Tanah bergetar halus. Beberapa nisan berderak, miring sedikit, seolah didorong dari bawah. Penjaga masjid jatuh berlutut, menangis. "Jangan," katanya lirih. "Takbir ini bukan milik kalian lagi." Anak kecil itu tersenyum tipis. "Kami hanya menyempurnakan," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti datang dari banyak mulut sekaligus. Ramadan yang dulu tidak pernah selesai. Raka merasakan dadanya sesak. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Takbir kembali terdengar. Lebih keras, lebih dekat. Dan dari salah satu liang kubur yang terbuka, sebuah tangan perlahan muncul ke permukaan tanah. Masih terbalut kain kafan. Masih bergerak. Malam itu, Desa Wanasurya menyadari satu hal yang mengerikan. Bahwa takbir tidak selalu menandakan kemenangan. Kadang, ia adalah panggilan untuk yang seharusnya tetap diam. Takbir itu tidak berhenti setelah tangan pertama muncul dari dalam tanah. Justru setelahnya, suara itu berubah menjadi lebih teratur, lebih rapi. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan irama yang hilang selama bertahun-tahun. Kain kafan pada tangan yang keluar dari liang kubur bergerak perlahan. Jari-jarinya menggenggam tanah, mencengkeramnya seperti orang yang baru saja terbangun dari tidur panjang dan tidak tahu di mana ia berada. Beberapa warga menjerit tertahan. Ada yang jatuh terduduk. Ada yang menutup wajahnya, tidak sanggup lagi melihat. Namun tidak ada yang pergi. Seolah kaki mereka tertancap di tanah makam itu. Penjaga masjid mengangkat kepalanya, air matanya mengalir tanpa henti. "Ini salah kita," gumamnya. "Kita biarkan Ramadan di desa ini jadi beban, bukan penyucian." Raka berdiri kaku. Nafasnya tersengal. Matanya tak lepas dari sosok anak kecil itu. Sosok yang kini tidak lagi tampak seperti anak-anak, melainkan seperti perwujudan dari sesuatu yang terlalu lama menunggu. "Apa yang kalian mau?" Suara Raka akhirnya keluar. "Parau." Anak itu menoleh. Matanya menatap Raka dengan sorot yang tidak marah, tidak juga sedih. Hanya kosong. "Kami hanya ingin didengar," katanya. "Kami tak pernah selesai." Takbir kembali terdengar. Kali ini diselingi suara batuk berat. Dari liang kubur lain, kepala seseorang perlahan muncul. Rambutnya menggumpal dengan tanah. Matanya terpejam, bibirnya bergerak mengikuti takbir tanpa suara. Raka merasakan perutnya mual. "Dulu," anak itu melanjutkan, "Ramadan datang ke desa ini saat orang-orang sibuk menyimpan dendam. Saat sholat jadi rutinitas, bukan permohonan. Saat takbir dikumandangkan, tanpa benar-benar memahami." Penjaga masjid memukul tanah dengan tangannya. "Berhenti," katanya putus asa. "Kalian sudah mati. Kalian sudah dimakamkan." Anak itu tersenyum tipis. "Tubuh kami, iya." Ia menoleh ke arah warga. "Tapi niat kami tidak." Takbir semakin keras. Beberapa warga tanpa sadar ikut menggerakkan bibir mereka, mengikuti lantunan itu. Penjaga masjid berteriak, menyuruh mereka berhenti, namun suaranya tenggelam oleh gema takbir dari makam. Tanah di beberapa liang mulai retak. Kain kafan lain terlihat. Gerakan perlahan, berat, seolah sesuatu berusaha keluar, namun ditahan oleh tanah yang masih ingin menutupinya. Raka merasa kepalanya berdenyut. Ia teringat suara hitungan tuyul, tawa kuntilanak, bayangan hitam di gang,
dan wajah anak kecil yang berubah setiap malam. Semuanya seperti rangkaian yang mengarah ke satu titik. Makam ini. Kalian ingin hidup lagi? Tanya Raka lirih. Anak itu menggeleng. Tidak. Lalu kenapa? Kami ingin Ramadan ini selesai, jawabnya. Dengan benar. Takbir mendadak berhenti. Kesunyian turun begitu saja, menekan telinga dan dada. Anak itu melangkah mendekati Raka. Kakinya tidak menapak tanah. Ia berhenti hanya sejengkal di depan wajah Raka. Kau yang mendengar semuanya, katanya pelan. Kau yang datang tanpa ikatan, tanpa warisan dosa desa ini. Raka menggeleng panik. Aku bukan siapa-siapa. Justru itu, balas anak itu. Kami butuh saksi, bukan pelaku. Penjaga masjid mendekat tertatih. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya dengan suara hancur. Anak itu menoleh padanya. Selesaikan yang tertinggal. Bagaimana? Takbirkan kami, sebagai yang pergi, bukan sebagai yang kembali. Udara terasa berat. Raka melihat ke sekeliling. Warga menatap mereka dengan wajah bingung dan ketakutan. Tidak ada yang berani bersuara. Penjaga masjid berdiri dengan susah payah. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya perlahan. Lalu mengucapkan takbir. Suaranya serak. Hampir putus. Tidak ada gema. Ia mengulanginya. Raka ikut mengangkat tangan. Bibirnya bergerak pelan, mengikuti. Beberapa warga lain menyusul, dengan suara tertahan dan gemetar. Takbir terdengar, berbeda. Tidak keras. Tidak serempak. Namun terasa tulus. Satu persatu, bayangan di makam berhenti bergerak. Tangan yang keluar dari tanah perlahan melemah. Kepala yang muncul terdiam. Kain kafan tidak lagi bergetar. Anak kecil itu tersenyum untuk terakhir kalinya. Terima kasih, katanya lirih. Tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Wajah tuanya perlahan menghilang, menyisakan siluet anak kecil yang tampak damai. Takbir berhenti. Malam kembali sunyi. Beberapa warga terjatuh menangis. Yang lain terduduk lemas. Penjaga masjid bersujud di tanah makam, menangis tanpa suara. Pintu besi makam perlahan menutup sendiri. Keesokan paginya, desa Wanasurya kembali terasa biasa. Namun ada yang berubah. Tak ada lagi suara hitungan menjelang sahur. Tak ada tawa di pepohonan. Tak ada bayangan di gang. Raka berdiri di depan makam yang kini terkunci rapat. Di salah satu nisan tua, tertulis nama yang baru ia sadari belum pernah ada sebelumnya. Nama seorang anak. Nama yang selama ini tidak pernah dipanggil. Raka menarik nafas panjang. Ia tahu, Ramadan di desa ini belum berakhir. Dan sesuatu telah dibuka. Bukan untuk yang mati, melainkan untuk yang masih hidup. Takbir itu akhirnya berhenti. Namun Ramadan di desa Wanasurya belum selesai. Jika kalian merasa kisah ini hanya tentang yang telah mati, kalian salah. Karena di episode berikutnya, akan terungkap siapa yang masih dipanggil, dan siapa yang tinggal menunggu giliran. Tetap bersama Horor Ramadan The Series. Episode 11 akan lebih dekat dari yang kalian kira.